Hai Sobat Santuy, selamat datang kembali di channel WR Review. Alur cerita film kali ini berasal dari Vietnam yang berjudul Survive. Dirilis pada tahun 2021. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang berjalan di atas sebuah air terjun. Lalu terdengar suara di bawah air terjun itu yang memanggil si pria tersebut. Sehingga si pria terjun bebas ke bawah air terjun itu. Dan inilah Survive. Kemudian scene berikutnya terlihat sekelompok anak muda yang pergi melakukan pendakian, di mana lokasinya berada di sekitaran air terjun yang dilihat di awal. Perjalanan mereka dipandu oleh Huang, yang terlihat sudah berpengalaman dalam perjalanan menyusuri jalan setapak. Kemudian ada dua saudara yang ikut, yaitu Bak dan Kien. Si Kien ini berpacaran dengan Kan, serta si gendut Pok, serta Ngok yang terlihat memiliki hubungan spesial dengan Bak. Lalu perjalanan mereka pun dimulai. Sementara di rumah Bak dan Kien, ibu mereka tanpa sengaja menjatuhkan gelas. Sekaligus pecahan gelas itu melukai tangannya. Dan ini sudah menjadi pertanda kalau ada hal buruk akan terjadi. Lanjut. Saat menyeberangi sebuah jembatan kecil, Kien melompat ke jembatan itu. Kemudian disusul oleh Kan. Di jembatan itu Kan terpeleset dan Bak langsung memegangnya. Sementara Kien pacar Kan hanya melihat Kan saat Kan terpeleset. Lalu Kan mengatakan kalau dia hanya berpura-pura terpeleset untuk melihat reaksi Kien pacarnya itu terhadapnya. Kien yang mendengar itu mulai tidak nyaman dengan Kan karena merasa sangat dipermainkan. Di sini Kien juga mendapat teguran dari Huang, pemandu mereka. Huang menyuruh Kien untuk tidak asal melompat seperti di jembatan tadi. Karena jika dia terjatuh dan terluka, itu akan menjadi beban bagi yang lain karena harus menggendongmu. Lalu Kien yang emosi mengatakan bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri. Bahkan jika kakinya patah, tidak harus perlu digendong oleh mereka. Lanjut. Jam makan siang pun tiba. Kini mereka harus beristirahat sekaligus makan siang. Namun Kien yang masih jengkel dengan Kan memilih untuk duduk berjauhan dengan teman-temannya. Sesudah itu perjalanan mereka pun berlanjut. Dan tidak lupa mereka mengabadikan momen dengan berfoto di sebuah gunung yang memiliki pemandangan yang indah. Lanjut. Sampailah mereka di sebuah tenda yang sudah disiapkan oleh penduduk di sekitar tempat itu. Tujuannya agar siapapun yang kemalaman dalam perjalanan bisa beristirahat di tenda itu. Lalu malam pun akan segera tiba, dan mereka memasang tenda yang mereka bawa untuk bermalam di tempat itu. Begitu hari sudah mulai gelap, Ngok yang penasaran mencoba melihat foto-foto di kamera Bak. Tidak lama, tiba-tiba Bak datang dan langsung mengambil kamera itu dengan cepat dari tangan Ngok. Ngok pun marah karena di kamera itu banyak foto-foto Kan yang disembunyikan oleh Bak. Ngok berpendapat kalau Bak ternyata mencintai Kan, terbukti dengan banyaknya foto-foto Kan yang dia sembunyikan. Dan Ngok juga pernah melihat Kan berada di kamar Bak. Seharusnya Bak malu pada Kien yang sudah berpacaran dengan Kan. Begitu Bak berbalik, ternyata Kien sudah ada di sana dan mendengar semua yang dikatakan Ngok tentang yang Bak sembunyikan. Lalu di hadapan Kien, Bak mengatakan kalau dia akan menjelaskan semuanya. Tapi Kien langsung memukul wajah Bak, sehingga Bak terjatuh. Kemudian Huang berusaha menghentikan Kien yang terus memukul Bak. Emosi Kien di sini sangatlah memuncak, sehingga dia mengatakan pada Kan kalau ternyata kamu adalah Jalang yang selama ini memiliki hubungan tersembunyi dengan Bak. Lalu Bak berdiri dan menyuruh Kien berhenti mengatakan itu pada Kan. Mendengar itu, Kien langsung memukul Bak, sehingga terjadilah perkelahian antar mereka berdua. Sementara Pok yang melihat mereka berkelahi tiba-tiba pingsan, sehingga perkelahian mereka terhenti akibat Pok yang pingsan. Lanjut. Saat tengah malam begitu semuanya telah tertidur, Bak terlihat berenung sendirian di depan api yang masih menyala. Kemudian Bak mengusap air matanya lalu tertawa. Dan mungkin dia merencanakan sesuatu hal. Esok harinya saat pagi hari, Ngok berteriak karena Pok mengalami demam tinggi.
Sementara Huang mencari sinyal agar bisa meminta bantuan untuk menolong Pok. Namun Huang tidak mendapat sinyal sama sekali. Kemudian Huang menyuruh mereka untuk segera berkemas dan pergi membawa Pok ke dekat sungai, karena di sana akan ada yang menjemput. Begitu mereka akan berangkat, Bak sudah tidak ada. Dan Kian mengatakan kalau mungkin Bak sudah pergi duluan akibat merasa malu. Lanjut, mereka pun pergi sambil membantu Pok berjalan, karena demam Pok makin parah. Begitu sampai di hutan, mereka menemukan kantong tempat makanan milik Bak. Lalu Kian melihat ada jalur lain di tempat itu. Di sini Kian memiliki firasat kalau Bak mungkin lewat di jalur itu. Lanjut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tidak lupa akan menulis kertas di pohon agar Bak tahu jalur mereka. Kemudian di malam hari, Kian melihat Bak masuk di jalur itu. Lalu Kian mengatakan padanya kalau dia salah mengambil jalur. Begitu Bak berbalik, mukanya sudah terlihat membusuk. Dan ternyata Kian hanya bermimpi saat mereka sedang istirahat. Lalu Kian menceritakan mimpinya. Huang yang mendengar Kian menceritakan mimpinya mengatakan kalau dia punya teman yang bernama Nam yang lewat di jalur yang dilihat Kian. Nam kesini sendirian 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. Nam itu adalah orang yang melompat ke air terjun yang dilihat di awal. Apa yang dikatakan Huang tentang Nam membuat Kian makin khawatir akan keberadaan Bak. Sehingga Kian ingin pergi mencari Bak sendirian, namun Huang melarangnya. Karena tanpa Kian, mereka tidak akan sanggup membawa Pok ke dekat sungai. Huang ingin agar mereka mengevakuasi Pok terlebih dahulu, lalu meminta tim penyelamat untuk membantu mencari Bak. Kian pun setuju dengan Huang, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Saat penurunan menuju sungai, Kan menggantikan Kian memikul tangan Pok. Sementara Kian terlihat berhenti di belakang begitu mereka turun. Dan tanpa mereka sadari, Kian tiba-tiba berbalik dan menuju ke jalur yang dilihatnya tadi untuk mencari Bak. Kian terus masuk ke jalur itu sambil memanggil Bak. Namun Kian terlihat pusing karena tidak ada tanda-tanda keberadaan Bak sama sekali. Lalu tanpa sengaja Kian menemukan masker yang ia duga itu adalah milik Bak. Sementara Huang dengan yang lain sudah sampai di sungai dan ditolong oleh beberapa orang di sana. Di sini mereka baru sadar kalau Kian sudah tidak ada di antara mereka. Lanjut di Kian, di mana Kian sudah memasang tenda karena sebentar lagi malam akan tiba. Saat malam hari di tengah kesendiriannya, Kian membayangkan saat-saat di mana Bak pernah membantunya untuk mendapatkan hati Kan, wanita yang dia cintai. Dan tiba-tiba, Kian melihat Bak lagi dengan muka yang membusuk. Hal itu membuatnya langsung terbangun. Lalu Kian melihat keluar karena ada suara yang memanggilnya. Dan ternyata waktu sudah menunjukkan siang hari. Kian pun langsung bergegas melanjutkan pencariannya. Dan lagi-lagi tidak ada pertanda keberadaan Bak. Sementara minuman yang ia bawa sudah habis. Lalu scene berpindah di mana berita di TV menyiarkan bahwa Kian dan Bak sudah dinyatakan telah hilang. Ibunya Bak yang menyaksikan berita itu sangat syok, hingga dia mencoba menelpon Bak beberapa kali, namun tidak tersambung sama sekali. Lalu di tengah hutan, Kian yang tertidur akibat kelelahan tiba-tiba didatangi oleh Bak. Bak membangunkan Kian dan mengatakan padanya, "Bersihkan mulutmu, karena kamu terlalu banyak membicarakan tentang kesialan." Bak juga mengatakan kalau dia akan memandu Kian keluar dari hutan itu. Tidak lama, Bak menghilang. Hal itu membuat Kian ketakutan sehingga dia berlari dan terjatuh ke jurang yang membuatnya pingsan. Di tengah pingsannya, Kian bermimpi di mana dia baru datang di rumahnya, sementara teman-temannya dan ibunya menunggunya. Setelah sadar dari pingsannya, Kian sudah mendapati kakinya telah patah tulang, serta ranting pohon menancap di kakinya itu. Dan seperti kata-kata Kian di awal tadi, di mana dia pernah mengatakan pada Huang, biarpun kakinya patah, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dan akhirnya, kata-katanya jadi kenyataan. Oke lanjut, Kian pun mencabut ranting pohon di kakinya itu dengan kesakitan yang luar biasa.
lalu mengikat lukanya dengan kain. Kemudian Kian terus memaksakan diri melanjutkan perjalanannya. Waktu pun berlalu. Kini Kian sangat kelaparan serta haus. Dan kebetulan ada seekor katak hutan di sana. Dan tanpa merasa jijik, Kian langsung menangkap katak itu lalu memakannya hidup-hidup sambil membayangkan masakan ibunya. Sesudah memakannya, Kian tertidur. Lalu Buck kembali muncul dan membangunkan Kian. Begitu Kian bangun, Buck kembali menghilang. Kemudian di tengah keputusasaannya, Kian mendekati sebuah pohon lalu berdoa. Tidak lama setelah itu saat malam hari hujan pun turun dengan deras yang membuat Kian bisa minum sepuasnya. Singkat cerita, saat siang hari Kian terus berjalan dengan perlahan sambil menahan sakitnya luka di kakinya yang makin parah. Beberapa saat kemudian dengan tiba-tiba Kian mendengar suara Buck yang memanggilnya. Dia langsung menuju dari mana suara itu berasal. Dan suara itu berasal dari sungai yang tidak jauh dari sana. Sesampainya Kian di sungai itu, Kian langsung mendapati makanan Buck. Lalu Kian memakannya. Namun makanan itu sudah membusuk yang membuat Kian pingsan. Tidak lama, Kian pun terbangun karena mendengar suara Buck lagi yang memanggilnya. Dan suara itu berasal dari air terjun di sana. Kemudian Kian menemukan tas milik Buck, lalu menggunakan tali di tas itu untuk turun ke bawah air terjun. Benar saja, saat sampai di bawah terlihat Buck yang kedinginan tertahan di akar pohon. Melihat itu, Kian langsung berusaha membawa Buck ke pinggir sungai. Saat malam hari, kedua orang tua Buck serta teman-teman Buck mulai putus asa karena keberadaan Buck belum ditemukan. Siang hari pun tiba. Kini Huang serta beberapa warga terus melanjutkan pencariannya. Sementara Kian berusaha menolong Buck yang masih bernafas dengan memberinya cacing. Tidak lama, orang-orang pun berhasil menemukan mereka. Singkat cerita, Kian pun terbangun di ranjang perawatan di rumah sakit dan di sampingnya ada Kan yang menunggunya. Kan yang melihat Kian sudah sadar, hal itu membuatnya sangat bahagia karena Kian sudah sadar dari koma selama 3 hari. Kemudian Kian menanyakan tentang Buck. Lalu dengan sambil menangis, Kan memberikan kartu memori milik Buck pada Kian. Di memori itu Buck sempat membuat rekaman yang mengatakan kalau dia akan segera mati. Dan dia tidak akan beristirahat dengan tenang tanpa mengatakan pada Kian kalau Kian adalah saudaranya yang baik. Buck juga meminta pada Kian untuk merawat ibunya untuknya. Dan di sini tidak dijelaskan alasan mengapa Buck melakukan bunuh diri. Mungkin dia melakukan itu karena tidak ingin dianggap pengganggu dalam hubungan Kian dan Kan. Lalu Kan mengatakan kalau Buck sudah meninggal seminggu saat mereka berdua ditemukan. Dan di sini Kian baru menyadari kalau Buck yang ditemukannya saat itu sudah membusuk. Namun Kian melihat Buck masih hidup karena mentalnya saat itu setengah sadar. Kemudian mereka berkumpul untuk mendoakan Buck. 1 tahun kemudian, Kian kembali ke hutan itu lalu menguburkan kartu memori milik Buck di sana.